Jelang derby London Utara, Arsenal lebih diunggulkan. 3 fakta menarik atas kembalinya Arsenal ke Liga Champions. Bukayo Saka versus Marcus Rashford, siapa lebih baik? Tiga fakta menarik atas kembalinya Arsenal ke Liga Champions. Setelah penantian panjang selama 6 tahun, Arsenal akhirnya kembali ke Liga Champions saat mereka berlaga di kompetisi Eropa tersebut dalam edisi musim ini. Menjelang pertandingan melawan PSV Eindhoven di Emirates Stadium pada Kamis besok, dan berikut ini adalah hal-hal yang pasti akan terjadi saat Arsenal kembali ke Liga Champions. Pertama, anthem Liga Champions. Tidak ada yang lebih ikonik daripada lagu kebangsaan Liga Champions yang merupakan adaptasi dari Coronation Anthem karya Handel. Mendengar lagu tersebut bergema di Emirates Stadium setelah 6 tahun absen akan menjadi momen yang luar biasa bagi mereka yang hadir atau yang menonton dari rumah. Kedua, seragam baru. The Gunners akan dapat menampilkan seragam ketiga mereka yang berwarna hijau di Liga Champions musim ini setelah mengonfirmasi bahwa seragam tersebut akan digunakan di kompetisi tersebut. Masih belum dapat dipastikan pertandingan mana yang akan dipilih, namun ini dapat menjadi penampilan baru yang berkesan di panggung Eropa. Ketiga, debut Liga Champions. Declan Rice, Bukayo Saka, dan Gabriel Martinelli merupakan beberapa pemain yang akan memulai debutnya. Sementara pemenang turnamen sebelumnya Kai Havertz dan mantan bintang Real Madrid, Martin Odegaard juga akan membawa pengalaman mereka. Sedangkan untuk anggota skuad lainnya, Mohamed Elneny adalah satu-satunya pemain yang tersisa dari saat terakhir kali Arsenal tampil di Liga Champions. Bukayo Saka versus Marcus Rashford, siapa lebih baik? Marcus Rashford dibuat merana saat Brighton menghancurkan Manchester United. Sementara itu Bukayo Saka kembali memberikan 1 assist saat dirinya membantu Arsenal meraih kemenangan atas Everton. Sementara itu Darren Bent percaya tidak mungkin orang dapat mengatakan bahwa Rashford lebih baik dari Saka. Berbicara mengenai masalah konsistensi dan jumlah gol antara kedua pemain tersebut, mantan pemain Tottenham ini merasa tidak yakin siapa yang lebih baik. Namun ia percaya bahwa Saka adalah pemain yang lebih baik di antara keduanya. Ketika orang-orang berbicara tentang jumlah gol yang dibuat Rashford dan Saka, Saka jauh lebih konsisten daripada Rashford, jauh lebih banyak dari minggu ke minggu, bahkan jika dia tidak mencetak gol, dia pasti melakukan sesuatu, ujar Ben kepada Talksport. Kini Rashford sedang berjuang sebagai bagian dari tim Manchester United yang gagal untuk membuat kejutan musim ini yang mendekam di peringkat ke-13 klasmen Premier League. Tentu saja Saka berada di sisi yang berlawanan, bermain di tim Arsenal yang mengalir bebas dan berada di 4 besar saat ini. Jelang derby London Utara, Arsenal lebih diunggulkan. Mikel Arteta dan Ange Postecoglou belum pernah merasakan kekalahan di Premier League musim ini, dengan kedua tim sama-sama meraih 4 kemenangan dari 5 pertandingan. Spurs unggul produktivitas gol sehingga berada di peringkat kedua, sedangkan The Gunners berada di urutan keempat. Diketahui Postecoglou menikmati awal yang indah di Inggris dan Tottenham meraih kemenangan comeback yang menakjubkan atas Sheffield United pada akhir pekan lalu. Sedangkan untuk pasukan Arteta, mereka belum mencapai performa terbaiknya, namun meraih kemenangan pertama mereka di Goodison Park sejak terakhir kali di tahun 2017. Laga ini akan menjadi sebuah pertandingan yang menarik di London Utara saat Spurs berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka mampu menghadapi salah satu tim terbaik di Liga. Menariknya, Kieran Gibbs yakin mantan timnya akan meraih kemenangan yang nyaman di Emirates Stadium. Sejujurnya, bagaimana perasaan saya tentang Spurs dengan kepergian Harry Kane? Saya khawatir derby London Utara akan kehilangan keseruannya karena saya tidak menyukai Spurs. Di Emirates dengan cara yang sedang terjadi saat ini, saya akan mengatakan 3-1 untuk Arsenal, kata Gibbs kepada ESPN. Sebagai informasi, sebelum derby London Utara, The Gunners akan lebih dulu bermain di Liga Champions melawan PSV Eindhoven. Sedangkan Spurs memiliki waktu istirahat selama seminggu setelah hanya finish di urutan ke-8 di Premier League musim lalu.
Arsenal dapat dorongan dari cedera Jurriën Timber. The Gunners memperkenalkan skuad lengkap Premier League untuk musim ini bersama dengan trofi Community Shield dan anjing win. Setelah bursa transfer ditutup dan rekrutan musim panas, Jurriën Timber pun turut dipamerkan. Pemain bertahan Arsenal Jurriën Timber terlihat tampil tanpa crack untuk pertama kalinya sejak cedera lutut serius yang dialami. Sebagaimana diketahui, kurang dari 3 minggu yang lalu, bek asal Belanda itu masih membutuhkan kruk setelah mengalami cedera ACL. Beruntungnya, rekrutan musim panas senilai 34 juta pound sterling ini dengan cepat menjalani operasi dan sekarang berada dalam perjalanan panjang menuju pemulihan. Mikel Arteta awalnya mendatangkan Timber untuk bermain di posisi bek sayap yang diberikan kebebasan untuk masuk ke lini tengah. Dengan absennya Timber, Arsenal kini mengandalkan duet Ben White dan Alexander Zinchenko yang menjadi andalan di musim lalu. Meski cetak gol, sebuah fakta mengklaim Trossard tak bahagia. Tim asuhan Mikel Arteta tampil jauh lebih dominan di Goodison Park daripada skor yang ditunjukkan, yakni kemenangan 1-0 untuk The Gunners. Arsenal gagal menciptakan banyak kesempatan emas namun memiliki mayoritas penguasaan bola dan membuat Everton terus bertahan. Di samping itu, sebuah fakta mengejutkan pun dilontarkan Alan Shearer. Ia mengatakan bahwa sang pemain sayap Leandro Trossard merasa frustasi karena tidak menjadi starter. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 28 tahun ini tampil fantastis dalam penguasaan bola, mendorong Arsenal maju dan pada akhirnya mencetak gol kemenangan di babak kedua. Berbicara mengenai dilema pemilihan tim Arteta, Shearer mengatakan dalam podcast Trash It Football, "Itulah masalah yang dihadapi para manajer dengan skuad sebesar mereka saat ini. Kami mewawancarai Trossard setelah pertandingan kemarin di Arsenal, dan saya mengajukan pertanyaan itu kepadanya karena Anda bisa melihat bahwa dia tidak senang." Semua orang di London Utara akan berusaha keras untuk dapat masuk ke dalam tim saat menghadapi PSV Eindhoven pada Kamis 21 September dini hari waktu Indonesia Barat, saat The Gunners akhirnya kembali ke Liga Champions. Setelah itu, Spurs siap menyambangi Emirates Stadium. Jelang derby London Utara, pemain Arsenal dan kapten Tottenham tampil kompak. Sebuah pemandangan menarik tersaji dalam sebuah acara peragaan busana di ibu kota Inggris, di mana dua pemain bintang, penyerang Arsenal Bukayo Saka dan kapten Tottenham Son Heung-min terlihat akrab dan duduk berdampingan. Hal tersebut terjadi beberapa hari menjelang derby London Utara yang akan mempertemukan kedua tim di Emirates akhir pekan mendatang. Menjelang derby London Utara pertama di Premier League musim 2023-2024 yang tinggal beberapa hari lagi, rivalitas antara kedua tim nampaknya dikesampingkan. Melihat kedua pemain top dari klub rival bersebelahan hanya beberapa hari sebelum mereka berhadapan dalam salah satu pertandingan terbesar mereka musim ini, mungkin terasa mengejutkan bagi sebagian penggemar. Namun hal ini menunjukkan betapa seringnya bintang-bintang elit tersebut bertemu saat menjalani kehidupan mereka jauh dari tontonan publik pertandingan dan pekerjaan sehari-hari di tempat latihan. Kini, kedua tim sama-sama tertinggal 2 poin di belakang pemuncak klasemen Manchester City menjelang derby. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners. See you Gunners!